Guys, kali ini kita berbicara konflik kembali dengan tokoh Lewis Ulrich Koser. Lahir di Jerman 22 November 1913 dan meninggal tahun 2003. Buku yang dikeluarkan oleh Lewis Koser ini tentang The Function of Social Conflict, ya. Seperti biasanya kita akan membahas tentang fungsi konflik, ya. Tapi Loser ini lebih berbicara kepada fungsi positif dari konflik itu. Hah? Konflik memiliki fungsi positif? Iya dong. Dia juga berprofesi sebagai dosen dan pengamat kebijakan sosial politik, kemudian juga sebagai pengkritik pemikiran sosiolog-sosiolog sebelumnya. Langsung aja, kita berbicara tentang konflik sosial. Menurut Lewis Koser, merupakan perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Jadi kita memperjuangkan sesuatu yang dianggap nilai itu penting, baik itu nilai bersifat material maupun nilai yang bersifat non-material. Kemudian juga mengejar tentang adanya pengakuan terhadap status yang langka. Jadi status yang langka itu kita kembali lagi kepada yang kemarin, sumber daya yang langka. Kalau kita berbicara tentang masyarakat tuh biasanya teratur, seimbang, kemudian berperilaku sesuai nilai-nilai. Namun, teori konflik ini mengembangkan lebih dari itu. Menurut teori konflik, ya, teori konflik ini mengembangkan teori dari struktur fungsional. Jadi konflik ini bagian dari sistem sosial, karena masyarakat tidak mungkin terlepas dengan adanya konflik. Kemudian konflik menurut Lewis Koser ini terdapat konflik positif. Apa sih konflik positif itu? Konflik positif itu, bagaimana konflik itu dapat memberikan sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi dari kelompok interaksi sistem sosial. Jadi, gimana caranya konflik ini juga memberikan solidaritas. Jadi memberikan solidaritas kelompok. Loh, bukannya konflik itu malah memecah belah. Tapi di sisi lain konflik itu juga bisa memberikan solidaritas. Dari sisi mananya? Ya misalkan kalau misalkan satu orang bertengkar dengan sahabatnya, ya kan? Kemudian sahabatnya ini punya teman yang mendukung sahabatnya, ya kan? Kemudian si satu orang ini juga memiliki teman yang tak kalah juga mendukung temannya. Jadi sama-sama mendukung jagoannya masing-masing. Nah, itu sama aja memperkuat solidaritas kelompoknya masing-masing karena adanya konflik ini. Seperti itu contohnya. Nah, Lewis Koser juga berbicara tentang konflik fungsional dan konflik disfungsional. Kalau konflik fungsional berarti konflik itu berfungsi. Artinya konflik itu mengandung kebaikan, ya. Jadi maksudnya ini kalau kita berbicara sosiologisnya, konflik ini berfungsi bagi hubungan-hubungan sosial antar individu atau kelompok dan berfungsi juga terhadap struktur-struktur sosial, ya. Jadi seperti apa sih maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Konflik itu dapat mempertahankan struktur sosial yang ada, baik struktur lapisan atas maupun struktur lapisan bawah. Jadi dengan adanya konflik itu sebenarnya tujuannya adalah ingin mempertahankan kekuasaan, ujung-ujungnya seperti itu, kekuasaan pada lapisannya masing-masing. Kemudian juga menjaga hubungan atau relasi antar individu di dalam kelompok itu. Jadi saya bilang tadi semakin memperkuat solidaritas kelompok yang ada di dalamnya, seperti itu. Lalu konflik disfungsional itu lebih kepada konflik yang memperburuk, seperti yang kita ketahui bahwasanya konflik ini dapat memberikan fungsi yang buruk, seperti halnya kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka bisa berdampak pada keretakan hubungan, perpecahan hubungan sosial, bahkan permusuhan yang memberikan puncak konflik dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai tingkat kekerasan. Konflik ini memandang masyarakat sebagai bagian dari perubahan sosial.
Maksudnya? Jadi dengan cara masyarakat itu menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kesepakatan awal. Jadi sebenarnya mereka itu niat berkonfliknya karena mereka menghasilkan suatu nilai-nilai atau kompromi, tapi yang berbeda dengan awal kesepakatan. Lewis Coulter juga membagi tipe konflik menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Kalau konflik realistis berarti kita berbicara tentang keuntungan. Misalkan konflik demo buruh tentang kenaikan upah gaji. Kemudian konflik tentang adanya perebutan materi, misalkan seperti itu. Kalau konflik non-realistis itu bersifat kepada keuntungan yang tidak terlihat secara materi. Misalkan konflik tentang nama baik seseorang, seperti halnya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, konflik ini bisa dimanajemen atau bisa diminimalisir dan diredupkan supaya tidak sampai memuncak pada tahap kekerasan. Nah, tahap-tahap katup penyelamat ala Lewis Coulter pengelolaan konfliknya yang pertama yaitu keterbukaan komunikasi dan relasi. Seperti halnya adanya perjanjian kerja di awal untuk meminimalisir konflik ya. Kemudian yang kedua, melembagakan komunikasi. Seperti halnya komunikasi yang telah dibangun itu dilembagakan atau diinstitusikan jadi sesuatu yang formal. Jadi misalkan dengan kesepakatan itu akhirnya dokumennya disimpan dengan baik, ya kan? Kemudian dengan tanda tangan matre gitu, atau kesepakatan hal yang lain, misalkan kita mengadakan konsensus dalam suatu institusi, mengadakan setiap hari Minggu adanya rapat atau adanya kerja bakti. Jadi istilahnya seorang pemimpin itu tidak semena-mena karena ada kesepakatan yang dibangun dari awal. Kemudian yang ketiga, yang ini misalkan sudah terjadi konflik, ya pastinya harus berusaha memecahkan sebuah konflik itu dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau menentukan pilihan dalam menyelesaikan konflik. Itulah manajemen konflik ala Lewis Coulter. Nah, ini saya kasih contoh tentang analisa konflik dengan pendekatan Lewis Coulter. Misalkan ya, dalam memperebutkan kepentingan atau sumber daya kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita cukup was-was masyarakat, apalagi pemerintah atau negara yang sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi kita, rakyatnya, dari adanya virus corona yang datang masuk ke Indonesia ini. Jadi pemerintah berusaha untuk membangun institusi seperti halnya organisasi atau lembaga yang khusus menangani COVID-19 ini. Kemudian dari situ semuanya data dibuka, dikomunikasikan dengan para tenaga medis, kemudian dikomunikasikan dan dipubliskan melalui televisi terhadap atau media terhadap masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Kemudian pemerintah juga sangat hati-hati sekali dalam mengkomunikasikan data-data itu tersebut. Jadi ini salah satu bentuk pemerintah atau negara dalam meminimalisir terjadinya konflik antara negara dengan masyarakat, seperti itu. Seperti itu halnya. Kemudian juga lembaga COVID-19 ini juga memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, seharusnya masyarakat seperti apa supaya agar tidak panik. Kemudian langkah pemerintah sudah yang dilakukan apa aja supaya masyarakat ini tetap percaya terhadap pemerintah atau negara. Seperti itu adalah salah satu contoh pendekatan katup penyelamat konflik ala Lewis Coulter. Itu tadi pengertian tipe-tipe konflik hingga katup penyelesaian konflik ala Lewis Coulter. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya konflik itu bisa direkayasa untuk mempersatukan masyarakat kembali. Jadi konflik itu juga memiliki manfaat positif kalau menurut Lewis Coulter. Dia berbicara tentang fungsi-fungsi konflik seperti halnya tadi. Kemudian seperti halnya tadi
mempertahankan struktur-struktur sosial, lebih mempertahankan hubungan dan relasi individu atau kelompok di dalam suatu komunitas atau kelompok itu. Kemudian juga dia menyelesaikan, dia memiliki solusi bagaimana cara menyelesaikan atau manajemen konflik dengan katup penyelamat tadi. Sehingga katup penyelamat ini adalah sebagai institusi pengungkapan rasa tidak puas oleh para individu itu tadi. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang konflik. Sampai jumpa.